Welcome back everybody. Today Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita kembali ditemani untuk kedua kalinya oleh Dr. Neil McLaren, seorang psikiater pensiunan dengan rekam jejak publikasi yang luas di bidang psikiatri kritis dan penerapan filsafat ilmu dalam psikiatri. Neil, selamat datang kembali. Neil, welcome back. Selamat saya. Very good and I'm very glad that you actually Sangat reached out baik. to me Dan again. saya sangat senang kamu menghubungi saya lagi, karena kamu menanggapi salah satu video yang saya unggah beberapa hari lalu, dan kamu mengeluh tentangnya. Saya pikir itu sangat menarik, jadi saya ingin mengundangmu kembali. Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang dirimu terlebih dahulu? Mengapa seorang psikiater begitu tertarik pada politik dunia? Lalu kita lanjut dari situ. World politics and then take it from there. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa mungkin kamu tidak tertarik pada politik, tetapi politik tertarik padamu. Kita memang tidak bisa lepas darinya. Latar belakang saya adalah psikiatri, dan banyak pekerjaan saya dilakukan di bagian utara Australia, di daerah terpencil. Saya selalu tertarik pada filsafat psikiatri. Dan salah satu hal penting dalam bidang ini adalah bahwa psikiatri tidak memiliki model yang jelas tentang gangguan mental. Orang sering terkejut ketika mendengar hal itu. Tetapi memang begitu. Jadi saya benar-benar menulis satu model yang saya sebut model biokognitif. Dan saya pikir saya akan mengujinya di bidang yang sama sekali berbeda untuk melihat seberapa luas penerapannya. Lalu saya berpikir, ya, politik, kenapa tidak? Itu bidang yang bagus. Dan saya rasa model itu sangat cocok diterapkan di sana. Namun dari situ, lahirlah buku yang saya beri judul Narcissofascism, karena isinya membahas psikopatologi ekstremisme sayap kanan, yang sekarang ada di meja saya. Itulah bukunya. Dan itu adalah poster fasis Italia tahun 1930-an yang kami gunakan. Gaya Art Deco yang sangat elegan dan sangat cocok dengan temannya. Jadi, dengan mengambil sudut pandang psikologis, kita dapat melihat gejolak politik dari sudut yang berbeda. Karena model biokognitif menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kompetitif. Model ini dimulai dari hal yang sangat mendasar dan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Kita memiliki dorongan dasar untuk bertahan hidup. Makan, minum, bernapas, berlindung, hal-hal semacam itu. Setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, kita memiliki 4 dorongan tambahan yang sifatnya opsional. Kita adalah makhluk sosial. Kita dapat menyalakan dan mematikan dorongan-dorongan ini. Kita bersifat sosial, teritorial, dan juga xenofobik. Kita takut pada orang asing, dan kita membentuk hierarki dominasi. Jadi, begitu keempat dorongan itu ada, itulah resep untuk tribalisme. Begitu dorongan-dorongan itu beroperasi, suku-suku akan muncul. Begitulah cara kita mendapatkan suku. Saya banyak menekankan pada persoalan dominasi ini, bahwa manusia, terutama laki-laki, suka mendominasi. Dan ada alasan biologis yang sangat kuat untuk hal ini. Alasannya adalah bahwa menjadi dominan merangsang produksi testosteron. Testosteron, seperti yang mungkin kamu tahu, adalah hormon yang membuat perasaan menyenangkan. Rasanya luar biasa. Orang menyukainya. Jadi kita melakukan berbagai hal yang merangsang lonjakan testosteron. Dan 95 hingga 98% diantaranya sama sekali tidak ada hubungannya dengan seksualitas. Semuanya tentang dominasi. Itulah sebabnya orang pergi ke pertandingan sepak bola dan berteriak, bersorak, tahu kan, malam prekes are isik, demi to interpret small. Kan I break exact pertanyaan tersebut. Dan setelah pertandingan, satu pihak menang dan satu pihak kalah. Pihak yang menang mendapatkan dorongan lebih lanjut. Bukan hanya para pemain, penontonnya juga. Itulah alasan mereka datang. Lalu mereka akan keluar dan berpesta malam itu, serta bersenang-senang. Di suatu titik, mereka mungkin mendapatkan pasangan seksual jika beruntung. Tapi, sebagian besar dari mereka tidak peduli. Pihak yang kalah, kadar testosteronnya menurun drastis. Mereka pulang dan bersembunyi. Mereka tidak berpesta. Dan ini terjadi di semua bidang. Ekonomi testosteron ini adalah dasar dari sifat kompetitif manusia. Tidak peduli bidang kehidupan mana yang kita lihat. Kita selalu bersaing. Lihat saja di sekolah. Look at schools. It starts in kindergarten.
Semua dimulai di taman kanak-kanak. Sekolah sangat kompetitif. Olahraga, maksud saya memang begitulah olahraga. Dunia akademik luar biasa kompetitif. Bisnis, militer, ya ampun, kamu tahu sendiri. Jadi kita cenderung membentuk hierarki, dan semakin tinggi kita naik dalam hierarki itu, semakin baik perasaan kita, dan semakin kita merasa berhak atas apa yang kita peroleh. Kita memiliki rasa hak istimewa dan keistimewaan yang terus berkembang. Ini agak mirip dengan hukum Parkinson. Kamu tahu, jumlah pekerjaan akan berkembang untuk mengisi waktu yang tersedia. Nah, ada hukum serupa yang belum saya beri nama. Semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki, rasa hak dan keistimewaannya akan berkembang sampai mencapai batas tertentu, sampai bertemu batas yang tegas. Dan ini bersifat universal. Saat orang naik dalam hierarki, mereka berjuang untuk mencapainya. Dan seiring mereka naik, rasa hak is invest with sting, it thub with for. Entitlement and privilege expands. And there is no better example of this than Dan tidak ada contoh yang lebih baik dari hal ini selain Tuan Trump. Rasa berhaknya sekarang berskala global. Ia percaya bahwa ia bisa melakukan apapun yang ia mau, dimanapun, kepada siapapun, untuk alasan apapun, tanpa konsekuensi. Itulah posisi yang telah kita capai. Dan dia bukan satu-satunya. Ada banyak yang lain. Semua politisi sama saja. Jadi ini sangat penting, dan hal ini memberitahu kita apa yang sedang terjadi di dunia. Jika kita melihat hubungan internasional, dan sebenarnya saya lebih suka tidak perlu melakukannya, tetapi sekali lagi, mereka sedang memperhatikan kita. Kita berusaha memahami apa yang terjadi di antara negara-negara. Ada berbagai aliran pemikiran, dan salah satu yang paling menonjol saat ini adalah aliran yang disebut realisme ofensif. Yang tokoh utamanya, saya kira, adalah John Mearsheimer. Saya pikir dia di Chicago, bukan? Ya, di sekitar sana. Dan dia became great fin to prinsip das ta'aflath, hubungan internasional bersifat anarkis. his basic principle is international relations are anarchic, it's chaotic. Therefore nations must struggle. Ini kacau. Karena itu, negara-negara harus berjuang untuk menegakkan hegemoni lokal, demi melindungi kepentingan mereka. Sekarang, model biokognitif mengatakan bahwa hal itu sebenarnya terbalik. Model biokognitif menyatakan bahwa hubungan internasional bersifat anarkis dan kacau karena negara-negara berjuang untuk meraih dominasi. Mengapa negara-negara berjuang untuk meraih dominasi, padahal akal sehat mengatakan, puaslah dengan apa yang kamu miliki? Karena manusia ingin menjadi dominan. Semua manusia suka menjadi dominan. Rasanya lebih baik. Dan ini adalah cara pandang yang berbeda terhadap hubungan internasional. Perjuangan terus-menerus untuk meraih dominasi itulah yang menciptakan anarki. Oleh karena itu, jika kita bisa menahan pertikaian ini, pertikaian yang terus-menerus dan hampir universal untuk meraih dominasi, dengan cara tertentu menahannya, kita mungkin bisa hidup dengan cukup damai. We may be able to live reasonably peacefully. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube. And although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. May I just add one thing? Because I believe... Bolehkah saya menambahkan satu hal? Karena saya rasa ada satu poin tentang Mearsheimer. Saya tidak berpikir dia mengatakan bahwa negara harus berusaha untuk mendominasi. Saya pikir dia mengatakan bahwa mereka akan melakukannya. Maksudnya, memang begitu cara mereka bertindak. Jadi jika itu yang mereka lakukan, maka semua pihak lain menyesuaikan diri dengan itu. Dan hal yang logis untuk dilakukan adalah X. Jadi saya tidak berpikir ada ketidakcokan mendasar antara apa yang Anda katakan dan Mearsheimer. Tapi kita bisa membahas, maksud saya. Silakan. Ya. But we can go there. I mean, please. It's much of a muchness. Ya, sama saja. Tapi maksud saya, inilah dorongannya. Sekarang dia tidak memberikan penjelasan mengapa hubungan internasional itu kacau. Saya bilang itu kacau karena dorongan manusia untuk berkuasa. Dan kamu bisa bilang, ya tidak apa-apa, kita biarkan saja seseorang berkuasa dan kita hidup damai. Tidak, karena sisi lain dari dorongan untuk berkuasa adalah kebencian kita terhadap penindasan. Jadi itulah paradoksnya, yang saya sebut paradoks hierarki. Kita memiliki dua dorongan yang tertanam dalam diri kita. Satu adalah dorongan untuk berkuasa, dan yang lainnya adalah dorongan untuk menghindari penindasan dan perbudakan. Dan hal ini justru menimbulkan kekacauan.
this just produces chaos. So wherever you look in the world today, you don't. Jadi, kemanapun kamu memandang di dunia saat ini, kamu tidak melihatnya dari sudut pandang negara mana yang benar, negara mana yang punya sejarah di pihaknya, negara mana yang berpihak pada Tuhan, atau entahlah, rock and roll di pihaknya, hal-hal seperti itu. Kamu melihat kelompok mana yang berusaha mendominasi kelompok lain, dan itu selalu menjadi jelas. Inilah yang terus terjadi. Satu kelompok memutuskan, kami akan mendominasi orang-orang di sana. Dan mereka terus melakukannya sampai sulit menang, dan yang lain kalah. Kita melihat ML ini di seluruh dunia. Jadi Trump kata, aku ingin Greenland. Aku menginginkannya. Kenapa menginginkannya? I just want it. Why do you want it? Well, I think we should have it. It looks better. Ya, menurut saya kita seharusnya memilikinya. Itu terlihat lebih baik. Saya tidak mau bendera Eropa yang konyol itu. Ini adalah bagian dari belahan bumi barat. Seharusnya ada bendera Amerika di situ. Hanya itu saja, tidak ada hal lain. Dia tahu, ya, mungkin dia tidak tahu, tapi militer mereka tahu betul bahwa mereka tidak membutuhkan Greenland. Mereka sudah punya pangkalan di sana. Mereka baru saja menambah satu lagi. Mereka telah menutup 18 pangkalan sejak berakhirnya Perang Dingin. Dan dulu mereka punya sekitar 27 saya rasa, sesuatu seperti itu. Jadi dia hanya berkata, saya pikir kita akan ambil Panama. Kita akan ambil terusan Panama. Terima kasih banyak. Serahkan saja. Lalu bagaimana dengan Kuba? Ya, kita akan ambil Kuba dan Venezuela. What about Cuba? Yeah, we'll have Cuba and Venezuela. Don't worry, but give us that. He's just walking around with. Jangan khawatir. Berikan itu kepada kami. Dia hanya berjalan-jalan dengan tas acak sambil berkata, saya mau itu. Saya mau itu. Saya mau itu. Dan orang-orang di sisi lain tidak berkata tidak. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukan itu, karena kami tidak menyukainya, dan kami akan melawanmu. Dan itulah yang terus terjadi sepanjang waktu. Saat ini, kita menghadapi kekacauan di Ukraina, dan kita juga menghadapi kekacauan di Timur Tengah. Dalam setiap kasus, ada sekelompok yang berkata, kami akan memaksa kalian untuk apa yang diperintahkan. Dan aku melesa, terima kasih. Kami tidak mengikutinya. Kami akan masih. Karena hidup dalam penindasan tidak ada artinya. Tidak layak untuk dijalani. Jadi, not worth living. So, sorry. You know, one of my this is a very old question. Ini adalah pertanyaan yang sangat lama dalam hubungan internasional. Apakah kacauan atau dorongan menuju kekacauan tertanam dalam sifat manusia, ataukah tertanam dalam sistem yang dibangun manusia? Di satu sisi, ini pertanyaan klasik, bukan? Thomas Hobbes berbicara tentang Leviathan dan tentang kekerasan di jalanan. Lalu kita, kera cerdas ini, muncul dengan gagasan tentang bagaimana menata masyarakat agar dapat mengelola hal itu, bukan? Di tingkat lokal, kita berhasil melakukannya. Kita menciptakan gagasan hebat seperti pemisahan kekuasaan, keseimbangan antara menciptakan sistem yang saling mengawasi, dan konsentrasi kekuasaan dalam negara agar tidak semua orang dapat menggunakannya. Jadi ini sangat halus, dan kita berhasil mengekang kecenderungan kekerasan semacam ini di tingkat lokal dan nasional. Namun di tingkat internasional, semuanya runtuh. Kita tidak memiliki mekanisme-mekanisme itu. Namun, anak seperti things and state. In wisdom psychology power individu. In the inherent psychology of the individual. Yes, because ya, karena kita sudah tumbuh. Sekarang kita punya negara. Kita telah berpindah dari keluarga ke suku, ke negara kecil, dan sekarang ke negara besar serta aliansi. Dan orang-orang hanya ingin berpikir, tidak ada yang bisa menyuruhku apa yang harus dilakukan. Secara khusus, ada satu negara di bumi yang berkata, kami yang berkuasa. Kalian harus mengikuti kami karena kami sempurna. Dan seluruh dunia berkata, tidak, terima kasih. Hanya itu. Dan mereka benar untuk mengesahkan bahwa 3% populasi dunia tidak bisa memelihara 97% polisinya. Namun hal ini kini tertanam dalam jiwa orang Amerika. Kami nomor satu. Kami paling demokratis. We are the most powerful, the most perfect, the most democratic. We're, the shining light on the hill. Kita ini cahaya yang bersinar di atas bukit. Anugerah Tuhan bagi umat manusia. Bla bla bla. Dan mereka benar-benar mempercayainya. Sekarang, kalau kamu datang ke sini, aku tidak bisa menunjukkannya lewat jendela, tapi aku rasa kita punya tempat yang cukup bagus di sini.
Dan sejujurnya, aku lebih suka kalau tidak ada orang lain yang tahu tentangnya. Hal terbaik adalah jika dunia tetap menjauh dari sudut kecil kita ini, karena kita sudah punya pengaturan yang cukup baik. Tapi sermeriti dua speaker seperti itu. Mereka masih kami saja, kepahaja, dan melakukan apapun yang mereka mau. Dan semua orang terus tunduk, merendah, menghormati, dan ya, itu sudah tertanam dalam diri mereka. This is built into them. And I mean, I would defend. Maksud saya akan membela orang Amerika dan mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya hanya suka berada di rumah dan menikmati halaman belakang mereka sendiri. Maksud saya, mereka sendiri yang mengatakannya. Basis pendukung MAGA justru adalah orang-orang yang berkata, kami hanya tidak ingin semua hal yang merepotkan ini, bukan? Tapi mengapa kemudian psikologi atau psikopati dari beberapa pemimpin ini mulai menghasilkan hal-hal yang justru tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat? Maksud saya, hal yang sama juga terjadi di Eropa, bukan? Pergi dan membantu mengebom negara-negara di Asia Barat, lalu semua migran itu datang ke Eropa dan kamu berpikir siapa yang bisa menyalahkan mereka? Ya, kalau aku mengebom reflectors, bisa semikan. Never did enough gads in this many things. Saya pikir ada banyak sekali faktor, dan Anda perlu melakukan survei sosiologis yang sangat mendalam tentang Amerika Serikat. Tapi poin pertama adalah bahwa rata-rata orang Amerika, ada 310 juta di antaranya, sebagian besar tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dan mereka tidak peduli. Mereka berpikir, kita punya negara hebat di sini, ini luar biasa, kita punya sistem pendidikan dan kesehatan terbaik di dunia, dan seterusnya. Mereka tidak tahu apa-apa, dan mereka cukup senang dengan itu. Ibanya ke mereka, kena jumlah besar, itu kepo la propaganda. Mereka hanya mempercayainya. Setiap pagi mereka berdiri dan mengucapkan ikrar kesetiaan atau apapun itu. Orang Australia akan mati karena malu kalau kami harus melakukan hal seperti itu. Kalau kamu pergi ke AS, kamu akan melihat bendera di mana-mana. Apa sih gunanya bendera-bendera bodoh ini? Betapa konyolnya. Untuk apa kamu butuh bendera? Itu sudah tertanam dalam diri mereka. Dan ya, sudah begitu saja. Glenn Greenwald bilang, kita mendapatkannya sejak lahir. Bahwa kita yang terbaik, yang paling hebat. Semua orang lain di dunia berutang pada kita. Bla bla bla. Kita tidak punya hal seperti itu. Dan kita cukup nyaman dengan itu. Tapi bagaimanapun ada faktor itu. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar negeri. Dan mereka tidak peduli, karena hal itu tidak memengaruhi kehidupan mereka. Mereka benar-benar tidak peduli apa yang dilakukan pemerintah di luar negeri, selama itu tidak berdampak pada mereka. Nah, tentu saja sekarang hal itu memengaruhi mereka, dan akan ada banyak masalah. Tuan Trump akan mengetahuinya. Jadi saya pikir ada faktor itu yang sudah tertanam di dalamnya. Orang Inggris memiliki sikap yang sama. Dan orang Prancis, ya, semua orang Eropa memiliki sikap seperti ini. Kami bisa melakukan apapun yang kami mau, karena kami begitu unggul, begitu hebat. Dan kalian tahu, kalian orang pribumi, kalian orang jajahan, semua sampah kolonial. Kalian hanya perlu melakukan apa yang kami perintahkan. That's the approach, and that's the colonial mindset of the last. Itulah pendekatannya, dan itulah pola pikir kolonial selama 500 tahun terakhir. Dan itu benar-benar mengerikan. Tapi lalu apa yang terjadi secara psikologis ketika hal itu menemui tembok bata? Dan mungkin sekarang tembok bata itu sudah di depan mata. Kita bisa melihat bagaimana hal itu tidak berhasil dengan Ukraina dan Rusia, dan tampaknya juga gagal dengan Iran. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Maksud saya, saat ini adalah pertanyaannya dan mimat tahu twistawun jajah, pelaku genosid dan pemusnah bangsa Eropa, kulit putih tidak lima putih. Lalu apa terjadi? What then happens? Ya, ini akan, menurut saya, AS sedang menuju masalah serius. Maksud saya, Inggris sedang mengalami kemunduran. Eropa Barat sudah menurun. Inggris sedang runtuh, yang sebenarnya sudah lama seharusnya terjadi.
Dan AS akan menyadari bahwa satu-satunya alasan mereka bisa lolos dari semua ini di masa lalu adalah karena semua pihak lain begitu hancur sehingga tidak bisa merespons. Tapi cara menghadapi perilaku apapun, dimulai dari anak-anak. Anak kecil adalah dengan menetapkan batasan pada menegakkannya. Jadi kamu berkata, jangan tarik ekor kucing, atau dia akan mencar kamu. Lalu anak itu datang dan berkata, lihat tanganku, kucing yang mencakar aku. Ya, kamu tahu, nasib buruk. Dan inilah yang berhasil dilakukan oleh orang-orang Amerika tanpa konsekuensi. Ya, bukan hanya orang Amerika, orang Eropa Barat juga telah lolos dari hal ini, seperti yang kamu katakan, selama ratusan dan ratusan tahun. Hal lainnya adalah, sebagian besar orang Eropa tidak tahu betapa mengerikannya sejarah mereka. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan Belgia selama era Kongo. Mereka tidak tahu. Sangat sedikit orang Eropa Barat yang bahkan pernah mendengar tentang kelaparan Bengal tahun 1943 misalnya, yang direkayasa oleh Inggris dan menyebabkan 3,5 juta kematian. Tidak ada yang tahu tentang itu. Dan ada ratusan, ribuan contoh seperti ini. Jadi sekarang, khususnya dengan Rusia, ya, dulu Uni Soviet, tapi sekarang Rusia dan Tiongkok serta negara-negara lain, mereka telah bangkit sendiri. Tiongkok telah mengangkat dirinya sendiri, dan mereka tidak berjalan dengan sombong sambil menyerang orang lain. Mereka hanya berkata, tidak, kamu tidak akan melakukannya. Itulah yang mereka katakan, dan itu sepenuhnya sah. Tapi orang Amerika tidak bisa menerimanya. Hal itu membuat mereka benar-benar gila. Jadi semua ini terjadi karena jiwa nasional mereka kini terikat pada perasaan senang. Setiap kali mereka melihat bendera mereka, jantung mereka berdebar dan ada sesuatu yang lain. Mereka merasakan lonjakan testosteron. Dan mereka sudah begitu terbiasa dengan hal itu, sehingga mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Dan ketika kamu mendengarkan orang-orang seperti Stephen Miller, dan semua orang mengerikan itu, hanya itu yang mereka pikirkan, menghancurkan semua orang lain. Now, you wrote this book on Narciso-fascism. Sekarang, Anda mencuri buku tentang narsisofasisme. Dalam hal apa sifat narsistik ini? Dan Anda tahu, dorongan mendominasi dan mendapatkan sensasi testosteron darinya. Ia mengarah ke struktur apa yang membangun sistem seperti itu. Karena struktur politik yang kita miliki, termasuk juga yang bersifat ekonomi, dirancang untuk menarik orang-orang yang menyukai kekuasaan. Seluruh sistemnya, baik sistem politik, dunia bisnis, maupun akademia, semuanya sama. Dimanapun ada hierarki, itu akan menarik orang-orang yang ingin mendakinya. Benar kan? Dan semakin tidak berprinsip seseorang, semakin cepat dan jauh mereka melangkah. Jadi, yang kita miliki adalah doorvoorzicht yang direct para narsisis dan orang haus kekuasaan prinsip. Itu saja. Itu pertanyaannya kan? Menurut saya, sistem itu sendiri pada dasarnya berbahaya bagi para narsisis ini, bukan? Karena kalau kamu gagal dan salah satu dari orang-orang seperti itu menyingkirkanmu, kamu kalah. Secara keseluruhan, sistemnya terus berlanjut, tapi sebenarnya cukup berbahaya bagi tipe orang yang ada di dalamnya. Akan selalu ada satu orang di puncak, tapi mereka yang berebut kekuasaan harus saling menyingkirkan, bukan begitu? Ya, dan memang begitulah yang terjadi. Ada persaingan yang terus-menerus, dan orang-orang baik tersingkir. Kamu tahu maksudku. Kamu mungkin juga pernah terlibat dalam politik lokal. Kamu harus duduk di rapat-rapat yang membosankan itu. Dan kamu hanya duduk di sana sambil berpikir, aku bisa melakukan hal lain seperti bermain dengan anjing. Ya, tapi ada orang-orang di sana yang menyukainya. Mereka begitu bersemangat karenanya. Aku di sini. Inilah kekuasaan. Wah, luar biasa. And then Ernest McQuarrie-nya. Ating imbreng. And they just love it. And they win. Itulah halnya, ada sebuah serial tentang hal ini berjudul Parks and Recreation. Orang-orang ini duduk di komite kecil yang memutuskan warna bangku seperti apa yang harus dipasang di taman. Dan beberapa dari mereka benar-benar menikmati kekuasaan yang mereka miliki.
Lalu ada perebutan kekuasaan di antara mereka. Jadi hal semacam itu tidaklah konyol. Memang begitulah cara kerja psikologi sebenarnya. It is pure psychology. So you see, Itu murni psikologi. if you really want Jadi to kamu see tahu, kalau kamu benar-benar ingin melihat perjuangan untuk dominasi dalam bentuknya yang paling telanjang dan haus darah, pergilah ke klub olahraga lokal, seperti klub bowling. I don't know if you have lawn Maksudku, aku bowls. tidak tahu apakah di Jerman ada permainan lawn bowls. They would not Mereka call terkenal it karena that. hal itu. You'd have one Akan group ada of satu people kelompok who yang would ingin, say seperti they yang kamu are bilang, just green, mengecat bangku and the other taman dengan warna hijau, blue. dan kelompok They would lain be yang at ingin each warnanya other's biru, throat. dan mereka akan saling bermusuhan. This was Itu sudah all terkenal. And Jadi so seluruh all proses political politik adalah processes semacam magang to shift untuk menyingkirkan orang-orang baik dan menyisakan yang buruk. and leaving Dan seperti yang bisa kamu lihat dalam proses politik dimanapun di dunia saat ini, kita memiliki orang-orang terburuk. Itu disebut kakistokrasi. Aku rasa kamu sudah pernah mendengarnya. Dan itulah yang sedang terjadi. Sampahnya naik ke permukaan. Maaf, scammy. The scum rises to the top. Sorry, but that's Tapi maksud saya, pada akhirnya, kita memang melihat momen ketika peradaban besar menciptakan periode kemakmuran yang panjang bagi sekelompok besar orang. Jadi apakah ada contoh dalam pandangan Anda di mana peradaban berhasil menemukan mekanisme untuk mengekang naluri-naluri ini? Karena jika saya memahami Anda dengan benar, Anda mengatakan bahwa ini bersifat universal bagi 8 miliar orang di planet ini. Ini bukan hanya orang Amerika. Orang Tiongkok memiliki naluri ini. Begitu juga orang Rusia, orang India. Jadi ini bersifat universal, bukan? Lalu mengapa sebagian dari mereka lebih keras atau lebih gam dari yang lain? good question. I really can't answer. Pertanyaan yang bagus. Saya benar-benar tidak bisa menjawabnya. Tapi jika kita melihat dalam lingkup sejarah, tidak pernah ada satu hari pun kedamaian di dunia. Dan 90% dunia tampak seperti sedang terbakar setiap saat. Ada masa-masa singkat ketika segalanya tampak berjalan baik. Tahun 1950-an dan 1960-an di AS adalah contoh yang bagus. Itu adalah masa keemasan bagi para pekerja. Tapi kemudian orang-orang di puncak menjadi serakah. Anda kintu thang Memo Powell, dat into the pool of fool. That's you. Semismai temuswujuskan. Keveri so ada spos. Ya, kebetamis mendapat teruspi banyak. Hierarchy nitul downward bagi kama. This hierarchy is too flat for us. The workers have got rights and they've got their houses and they've got Para their pekerja education memiliki hak. and they've Mereka got punya their rumah, benefits. pendidikan, We dan think tunjangan we kesehatan. we wealthy people Tapi kami berpikir, kami seharusnya So memiliki they lebih started banyak. this program Kami, which led to orang-orang kaya, capitalism. membutuhkan lebih banyak. And Maka mereka memulai program ini, yang kemudian mengarah pada kapitalisme neoliberal. Akibatnya, ketimpangan di seluruh dunia semakin meningkat. Anda tentu tahu angkanya dengan baik. Bagaimana gaji bersih para CEO di Amerika naik ratusan kali lipat dibandingkan dengan para pekerja. Ratusan dan ratusan kali lipat. Dan karena itu, orang jadi serakah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, rasa hak istimewa dan rasa berhak itu tumbuh sampai akhirnya mencapai atasnya. And entitlement grows until it hits limits. Ya, karena sistemnya dan cara kita memikirkannya juga. Maksud saya, para CEO tidak membandingkan gaji mereka dengan para pekerja. Mereka membandingkan gaji mereka dengan orang lain. Kamu membandingkan secara horizontal, tapi bekerja secara vertikal, bukan? That's correct. Yeah, that's Apa yang sebenarnya? goes on. Bagaimana Anda mengujar? Anda, sebagai seorang psikolog, jika Anda berpraktik, pernahkah Anda mengalami saat di mana ada pasien di depan Anda yang jelas-jelas menderita narsisisme, yang jelas didorong oleh kebutuhan untuk mendominasi orang lain? Bagaimana Anda mendekati hal itu seorang dokter? Well, that's slightly different. Nah, itu agak berbeda, karena mereka datang dengan suatu alasan. Para narsisis dan orang-orang yang suka mendominasi orang lain tidak akan datang untuk meminta bantuan sampai mereka menghadapi masalah.
Jadi, saat itulah kamu bisa memanfaatkannya untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Karena kalau kamu hanya berjalan di jalan dan berkata, kamu kelihatannya narsisis, kenapa tidak masuk? Dan kita bicarakan, kamu tidak akan mendapatkan hasil banyak. Coba bagus tengah pamen menurut narsisis dipersilakan. Mesmol akan tetap lewat bekerja. Mereka ingin termengset dengan disi mereka. They don't think there's anything wrong. But it can happen. I mean, did it happen to you in your Tapi itu bisa practice? terjadi. You had somebody Maksud come saya, up and say, apakah "I pernah don't have terjadi dalam praktik Anda bahwa seseorang datang dan berkata, lihat, saya dalam masalah besar, tolong bantu. Ya, karena dalam arti tertentu, saya memang percaya bahwa Kekaisaran Barat, Eropa, dan Amerika sedang berjalan menuju masalah yang sangat besar. Dan jika kita bisa membuat mereka memahami bahwa hal itu berkaitan dengan narsisisme ini, mungkin kita bisa membantu mereka. Jadi apa langkah selanjutnya jika misalnya besoknya Eropa dan Paman Sam tuanlitis Anda? Bagaimana Anda akan menangani? Nah, hal pertama, Anda membantu mereka menyalahkan orang lain. Mereka secara otomatis juga kualitas kesalahan di mereka rekening. Attribute blame outside themselves. That's automatic. So America just sits there. Itu otomatis. Jadi Amerika hanya duduk di sana dan berkata, agresi Tiongkok. Tidak ada agresi Tiongkok, nol agresi. Tapi mereka terus melakukan ini. Ada ancaman dari Tiongkok. Kita mendengarnya sepanjang waktu di sini. Sebuah survei terbaru mengatakan 50% orang Australia berpikir mereka akan diserang oleh negara asing dalam 5 tahun ke depan. Ini semua omong kosong murni tanpa campuran. Ini propaganda yang dibuat oleh orang-orang di puncak demi keuntungan mereka sendiri, tanpa peduli pada biaya bagi negara. Mereka tidak peduli. Rasa berhak mereka kata, saya tidak peduli apa yang terjadi kepada orang miskin. Mereka nggak masuk tentara, menjalankan tugasnya. Sebagaimana itu tidak fatwa. Saya kayak bersipakan lawan, bukan? Parang disease akan mavasin, sebelumnya reportingnya ang hipord mo, tapi saya kaya jauh lebih broke. Nilai. Bagaimana cara menalis itu? How do you crack through that? Well, you'd have to wait until they come. Nah, kamu harus menunggu sampai mereka datang meminta bantuan. Mereka sedang dalam masalah besar. Mereka tidak akan datang sampai benar-benar dalam masalah besar. Jadi, kamu tahu, ambil contoh negara yang kamu kenal, Jerman. Mereka sepenuhnya berinvestasi pada gagasan bahwa mereka akan mendominasi seluruh Eurasia. Dan Hitler menjelaskan hal ini dengan sangat jelas dalam Mein Kampf. Tujuan dari apa yang kemudian menjadi Perang Dunia Kedua adalah untuk menyerang dan menaklukkan Uni Soviet. Karena orang Jerman dianggap sebagai bangsa yang unggul, dan orang Slavia dianggap inferior. Dan bangsa yang dianggap inferior itu memiliki begitu banyak tanah. Mereka tidak akan melakukan apapun dengan itu. Mereka tidak akan pernah menjadi apa-apa. Sementara orang Jerman tidak memiliki cukup tanah. Jadi mereka merasa berhak atasnya berdasarkan hukum alam. And attack itu. Aku tidak bisa membrace Jerman. Tapi memang mengetahuinya. I can't say it in German, but he says that. It's the law of nature that gives. Itu adalah hukum alam yang memberi kita hak untuk pergi ke sana. Kita akan mengambil tanah mereka. Kita akan menyingkirkan setengah dari populasi, menyingkirkan mereka. Mereka akan dibunuh. Dan setengah lainnya akan menjadi budak kita. Mereka akan bekerja di ladang kita, dan mereka akan bekerja di pabrik serta tambang kita. Dan kita akan menjadi bangsa yang besar. Dan kita akan memiliki Reich 1000 tahun. Semuanya sudah ditetapkan. Aku baru saja melihatnya. Semuanya ada di sana. Ini versi bahasa Inggrisnya, yang asli dari tahun 1999. Ini adalah salinannya. Bab 14, jilid 2 mengatakan bahwa kebijakan Jerman di Eropa Timur akan menjadi, kita akan mengambil alih tanah ini, dan kita akan membangun kekaisaran etnis yang mulia yang akan bertahan 1000 tahun. Dan jika kita tidak melakukannya, kita akan runtuh selamanya, dan dunia akan memasuki zaman kegelapan. Dia mengatakan semuanya. Choice sudah ditetapkan. He says it all. It's all set out. I mean, it's an utterly insane. Maksud saya, itu adalah pola pikir yang benar-benar gila. Dan orang dengan pola pikir seperti itu berhasil memenangkan dan memerintah seluruh negara, bukan? Jadi itu semacam bukti tertinggi bahwa kegilaan narsistik yang mutlak seperti ini tidak akan menyeretmu ke bawah.
tapi justru mendorongmu naik ke puncak, bukan? But up the toilet to the top, Yes. right? Yeah. Um, And because he Ya, Germany was dan in a bad position. kamu tahu, karena Jerman berada dalam posisi yang buruk, mereka telah hancur. Mereka menginginkan wilayah tambahan. Mereka menginginkan sebuah imperium, dan mereka telah kalah perang. Dan Hitler sangat yakin, dan banyak orang juga yakin, bahwa hal itu terjadi karena kaum Marxis dan orang Yahudi menusuk mereka dari belakang, terutama dengan pemogokan di pabrik-pabrik amunisi pada Maret 1919. Lalu dia berkata, "Ya, kita tidak akan membuat kesalahan itu lagi kali ini. Kita akan menyingkirkan semua Bolshevik ini, dan kita akan mengusir orang Yahudi." Awalnya, mereka hanya berencana untuk mengusir mereka, tetapi itu tidak berhasil. Jadi dia mendatangi rakyat, dan dia membangkitkan kebutuhan mereka untuk merasa baik kembali. Dan dia berkata, "Lakukan ini, dan kalian akan menjadi baik, kalian akan menjadi kuat." Dan itu memberi mereka dorongan, semangat yang mereka inginkan. And that gave them the surge, the rush that they wanted. And Laris bawa, memekak semua munas ragam and indah tu. Ini membuatkan testosteron. No. right. absolutely. And have them marching up and down. Tentu saja, dan mereka berbaris naik turun dengan dentuman band, parade obor, dan segala macamnya. Rasa kekuasaan itu sungguh magis. Rasa kekuasaan dari rapat umum di Nuremberg. Mereka akan merasa euforia selama berminggu-minggu setelah itu. Bayangkan, 150.000 pria dan wanita benar-benar kehilangan kendali karena nafsu akan kekuasaan. Dan dia hanya memanfaatkannya. Lust for power. And he just appealed to it. Yeah, and you can see those psychological. Ya, dan kamu bisa melihat mekanisme psikologis itu bekerja, kan? Rapat umum besar yang diadakan Hitler, orang-orang sangat bersemangat. Dan kamu bisa melihat hal yang sama pada Donald Trump, kamu juga bisa melihatnya pada Partai Demokrat, kan? Setiap kali mereka mengadakan acara besar, ya, mereka secara harfiah menyebutnya rapat umum, kan? Ya, kamu mengumpulkan dan membangkitkan semangat orang-orang, lalu itu mendorongmu ke posisi dominan atas mereka. Yang lucu sekali. Kenaan orang-orang yang terpertmal stats and he knows menator vin roke and in these domisan. They kind of then accept that they're going to be dominated, right? Well, You hear me sex, but speak to those strict those they sin. Hey, that. you see, so they're getting their jollies from being part Kau of tahu, this power structure. mereka mendapatkan kesenangan dari menjadi bagian dari struktur kekuasaan. Itu seperti tim sepak bola. Kau tahu hanya ada 11 pemain, atau berapapun jumlahnya, 18 pemain di lapangan, tapi ada puluhan ribu orang di sekeliling mereka yang merasakan sensasi pengganti, dari menjadi bagian dari kegembiraan itu. Dan mereka terbawa suasana dan berkata, "Tim kita menang, ini yang terbaik, kita menang, aku bagian dari struktur kekuasaan." Dan inilah kelemahan fatal umat manusia. Kita mencintai kekuasaan. Tapi untuk setiap orang yang berkuasa, ada 20 orang yang tertindas. Dan pada akhirnya mereka muak, lalu memberontak dan menggulingkan orang yang mencoba mendominasi. Maksudku, lihat saja apa yang terjadi. Revolusi Rusia tahun 1917, Revolusi Tiongkok, Revolusi Prancis, bahkan Revolusi Amerika pun tentang melepaskan diri dari orang-orang yang menindas mereka. The American Revolution was throwing off people who were crushing them. So how do If you may stay sing them per week for like sees winning came on puppet through. you fix that? I think the first thing is people have got to know Saya rasa forward ways tahu apa yang sedang terjadi, hanya ditemakan propaganda. Saya reform ini it's not. Can knowledge Dapatkah pengetahuan melakukan sesuatu tentang hal itu? Dan dapatkah pemahaman tentang lonjakan testosteron selama pertandingan sepak bola membantu orang menghindari keinginan mencari lonjakan yang sama saat pertandingan sepak bola? Yeah, but yes, it can, because you realize this is ridiculous. ya bisa, karena kamu sadar bahwa ini konyol. Rapat politik ini, semua teriakan dan keributan, berbaris ke sana kemari, itu konyol. Mereka bisa menyadari bahwa berdandan dengan seragam mereka itu konyol. Mengapa kamu melakukan itu? Oh, hanya untuk memberi diri sendiri sensasi. Itulah yang harus orang pahami. Tapi kamu harus belajar itu sejak awal. Sebaliknya, yang kita lakukan adalah mengajarkan anak-anak bahwa kompetisi adalah segalanya. Menang adalah segalanya. Kamu harus masatu. Nem tidak boleh memikirkan siapa menguasifo. Kamu harus masat. Let anybody lord it over you. You've got to be number one.
And as I said, this is what goes on not so much here. Dan seperti yang saya katakan, inilah yang terjadi, tidak begitu banyak di sini. Kita tidak terlalu mengalaminya. Tetapi ketika kita mengaitkan perasaan bahwa kita lebih unggul, bahwa kita lebih baik dari semua orang lain, maka akan timbul masalah besar. Anda bisa melihat ini di Timur Tengah. Sebuah negara mengatakan, kami berhak atas tanahmu dari sungai Nil hingga sungai Efrat. Kami berhak atasnya. Dan ini adalah hierarki dominasi yang paling tinggi. Karena Tuhan mengatakan kita boleh memilikinya, bukan? Itulah puncaknya. Jadi secara otomatis, ketika Anda mengatakan, kami lebih unggul, kami yang terpilih, kami pemimpin atau polisi dunia, Anda secara otomatis merendahkan semua orang lain, dan mereka tidak menyukainya. Jadi sikap itu penting. So attitude counts. Attitude counts, but in a sense you could say Sikap itu penting. that the- Namun dalam arti tertentu, bisa dikatakan bahwa upaya untuk menciptakan suku-suku yang cukup besar dalam skala negara bangsa yang dapat melawan dan mencegah dominasi penuh merupakan sebuah strategi penyeimbang, bukan? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan keadaan dalam skala global. Bisa juga dikatakan bahwa gagasan tentang hukum internasional merupakan strategi penyeimbang untuk memastikan kita dapat menangani dorongan untuk mendominasi ini. Namun, tidak ada satupun yang bekerja cukup baik, karena kekuatan yang cukup besar selalu mampu mengatasi batasan-batasan tersebut. Bisakah kamu memikirkan mekanisme lain yang kita coba bangun secara internasional untuk mencegah kelebihan testosteron semacam ini? These excesses of testosterone. Well, I think the problem with the world we've inherited. Ya, saya pikir masalah dengan dunia yang kita warisi adalah bahwa dunia ini didominasi oleh satu negara. Gagasan bahwa mata uang satu negara harus menjadi mata uang cadangan internasional, itu konyol. Jadi kita harus menyingkirkan hal itu untuk memulai. Tapi gagasan bahwa semua orang harus patuh dan melakukan apa yang diperintahkan, itu juga harus dihapus. Setiap kali satu orang dalam kelompok mulai bertindak semaunya, yang lain harus tahu kapan harus menghentikannya. Hal yang sama berlaku untuk negara. Semua orang harus saling menahan. Jadi Spanyol berkata kepada S, tidak, kalian tidak bisa menggunakan negara kami untuk perang kalian. Awalnya, Trump marah besar, tapi dia sudah melupakannya, karena mereka berkata tidak. Dan Tiongkok juga berkata tidak. Orang-orang harus belajar untuk berkata tidak, karena rasa hak istimewa akan terus meluas sampai mencapai batasnya. Itu akan terus meluas, dan itu sangat penting. It just keeps expanding, and that's critical. I just had this discussion an hour ago. Saya baru saja membahas hal ini 1 jam yang lalu, tahu kan, dengan seorang rekan dari Georgia. Dia pernah berkata kepada saya, kau tahu Pascal, masalah utama antara Georgia dan Amerika Serikat adalah bahwa Amerika Serikat tidak pernah menerima ya sebagai jawaban. Itu tidak pernah cukup. Kau selalu harus melakukan hal berikutnya. Dan jika kau berhenti melakukannya, kau bukan anak baik lagi. Bukan lagi wortel yang diberikan, tapi tongkat. Jadi, inilah merasa berhak yang terus meluas dan selalu berujung pada tidak pernah cukup, tidak pernah cukup. Then always leads to never enough, never enough. It's never enough. But I think, Itu tidak akan pernah cukup. Tapi saya pikir banyak orang di seluruh dunia berkata, sebelum Trump terpilih, oh tidak, jangan Trump. Dan saya berkata, ya tahu kan, itu tidak akan sepenuhnya buruk. Dia mungkin akan menghancurkan NATO. Dia mungkin akan menghancurkan hal AUKUS ini, kapal selam nuklir untuk Australia, yang benar-benar saya ingin dia hancurkan. Itu hal terburuk yang telah kita lakukan dalam 80 tahun. Dan tahu kan, dengan sedikit keberuntungan, dia akan menghancurkan banyak hal. Lalu Amerika Serikat akan tersadar dan berkata, sebenarnya kita bisa baik-baik saja. Mereka harus melihat ke Jepang. Jepang dulu menginginkan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, dan mereka memulai perang, dan tahu kan, membantai jutaan orang. Lalu mereka kalah. Tapi setelah perang, mereka tiba-tiba menyadari, hey, kita baik-baik saja. Kita tidak butuh lingkar kemakmuran bersama ini. Kita baik-baik saja. Menurut Amerika sebagai menu, to be many maharswisu sakit nalu. realize that too, but they're going to have to hurt first. Yeah, you know the Ya, kamu tahu, kalau dilihat ke belakang, sejarah memang punya kecenderungan menghasilkan ironi besar. Dan bagi Jepang, salah satunya adalah bahwa pada tahun 1930-an, semua pemikir dan politisi terkemuka akan mengatakan kepadamu, tanpa sedikit pun keraguan,
bahwa yang dibutuhkan Jepang adalah Lebensraum, kan? Kita butuh ruang untuk berkembang, karena kita negara kecil, 60 juta orang. Ini akan benar-benar mengerikan. Kita semua akan kelaparan. Kita butuh tempat untuk hidup, jadi kita tidak punya pilihan lain. Nah, coba tebak. 30 tahun kemudian, mereka sadar bahwa mereka tidak butuh tanian itu. Mereka bisa lihat. Hebat, bukan? That's great. Use your brains, not your... Gunakan otakmu, bukan. Sekarang, pulau yang sama dihuni oleh 125 juta orang. Dan masalah terbesar yang mereka hadapi adalah populasi mereka yang menurun. Kamu tahu, kita sering salah besar pada tingkat yang sangat mendasar, sehingga pertanyaan yang kamu ajukan itu sangat bagus. Ini tentang bagaimana membuat AS dan Eropa, pertama, menyadari bahwa masalahnya ada di dalam, bukan di luar. Dan kedua, bagaimana mencapai perubahan seperti itu tanpa, kamu tahu, dua node Athens stepped into Frankfurt, atau yang disebut Pungmek. This is bagaimana Zabid meriti menaitisme its kantormu, di mana mereka memberboth diri untuk semath. In your office and start working on themselves. You have to start with the idea. Kita harus mulai dengan gagasan bahwa kita tidak bisa bahagia kecuali kita menjadi nomor 1. Bahwa menjadi nomor 2 itu tidak baik. Nomor 2 itu memalukan. Kita harus mulai dari situ. Jadi, kamu tahu, Australia adalah contoh yang cukup baik dalam arti bahwa kita sebenarnya tidak berpikir kita yang paling kuat atau semacamnya, karena kita menyukai posisi kita. Ini tempat yang cukup baik. Aku tidak tahu apakah kamu pernah ke sini, tapi kamu tahu, kami punya pantai yang sangat bagus, makanan yang enak, aman, dan sistem kesehatan yang baik. Jadi puaslah dengan itu. Tapi ada banyak orang di negara ini yang berkata, tidak. Kita harus mendorong orang Tiongkok itu mundur dan menyuruh orang India itu bersikap baik. Maksudku, demi Tuhan, ada 1,4 miliar orang di sana. Ya, tapi bagaimana cara melawannya? Karena, sekali lagi, kebanyakan orang menyukai tempat mereka tinggal. Maksud saya akan berargumen bahwa jika dunia ini tempat yang sempurna dan semua orang bisa tinggal dimanapun mereka mau, mungkin hanya sekitar 10% yang akan pindah ke tempat lain karena bosan, suka petualangan, atau alasan lain. Tapi sekitar 90% mungkin akan tetap di rumah, kan? Ya, mereka akan tetap di sana karena mereka menyukai tempat mereka berada. Apa yang dia gambarkan tentang Australia adalah seperti saya menggambarkan Swiss, hanya saja tanpa pantai. Tapi kamu tahu, itu tempat yang menyenangkan. Dan saya cukup yakin, kebanyakan orang Iran akan menggambarkan Iran seperti itu. Dan orang Amerika akan menggambarkan Amerika seperti itu juga. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyingkirkan kecenderungan yang terus-menerus ini? Kamu bilang, ya, pengakuan bahwa itu sudah cukup. Maksud saya, jangan cukup keadaan itu mabri seperti itu. Kita tidak perlu menjadi yang nomor 1. Karena para politisi telah memulai proses ini, di mana mereka terus menanamkan kepada masyarakat gagasan bahwa kita harus menjadi nomor 1. Ini seperti Hitler adalah contoh yang sempurna. Dia berkata, Jerman terpuruk, kita harus bangkit, kita harus menunjukkan kepada rakyat bahwa kita hebat. Dan dia terus memberi mereka gagasan itu, dan mereka ingin mendengarnya. Orang-orang ingin diyakinkan, dunia ingin ditipu. They're just Matt Howie, like Waterdeck Puss was normal jewel. Braidjo bits the sidge. Smat apa? With break such. Yes, you can. You can be fine. That's fine. I wonder about this so much in our Kau tahu, aku sering memikirkan hal ini, terutama di masyarakat barat seperti ini. Jika kamu melihat acara TV populer yang berasal dari AS atau Eropa, semuanya adalah kompetisi. Selalu tentang siapa penyanyi terbaik, penari terbaik, drag queen terbaik, atau apapun yang terbaik. Itu benar-benar konyol. Dan selalu tentang saling bersaing, dan hanya satu yang bisa menang. Tapi pada saat yang sama, mereka akan berkata, ini tentang kebersamaan, tentang kita bersama. Tidak, Maitsdi. Tidak, sama sekali tidak. Itu melatih orang untuk berpikir dalam istilah kompetitif, dan itu dimulai hampir sejak seseorang lahir. Itu tidak pernah berhenti. Dan jika seseorang percaya bahwa mereka lebih unggul, rasa berhak dan keistimewaan mereka akan sangat besar.
hal itu akan berbenturan dengan keistimewaan orang lain dan akan timbul gesekan. Orang diberitahu hal ini sejak lahir, bahwa kita berhak atas ini, bahwa kita yang terbaik. Tidak, kamu tidak. Kamu biasa saja, kita semua biasa. You're the best. No, you're not. You're average. We're all average. Yeah, but is there a value? Ya, tapi apakah ada nilai dalam mengatakan kepada orang-orang, bahkan jika mereka biasa saja, kamu hebat, kamu bukan yang terbaik, tapi kamu hebat. Jadi mari kita berusaha menjadi sebaik mungkin, tanpa mencoba untuk lebih baik dari orang lain. Maksudku, kamu tahu, kamu tidak perlu berjuang untuk itu. Kamu hanya perlu berusaha menjadi baik. Apakah ada nilainya? Karena kalau kita bilang mereka biasa saja, maksudku, tidak ada yang ingin menjadi orang biasa, kan? If we tell them you're average, I mean nobody wants to be average, right? You just do the best you can and Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik yang kamu bisa dan merasa puas dengan itu. Tapi seluruh masyarakat kita dibangun di atas gagasan bahwa kamu harus menjadi nomor satu dan bahwa tidak ada hal lain yang bisa diterima. Jika kamu bukan nomor satu, kamu bukan siapa-siapa. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi seluruh sistem sosial ekonomi diarahkan untuk menyalurkan kekuasaan ke dalam hierarki yang sangat curam dan menyalurkan uang dan kekuasaan. Kamu tahu, pada dasarnya hal yang sama, ke dalam hierarki yang semakin curam. Jadi semakin banyak uang yang disalurkan kepada semakin sedikit orang. money is being funneled to fewer and fewer people. What is the role within that model of Apa peran rekan sejawat dalam model itu? because Karena kamu tahu, aku menyadari sesuatu tentang diriku sendiri. Aku agak sedikit iri pada Glenn Deason, karena kanalnya lebih besar daripada punyaku. Tapi aku sama sekali tidak iri pada Tucker Carlson, karena kanalnya sangat besar. Maksudku, aku bahkan tidak bisa membandingkannya, kan? Jadi dari mana perasaan itu muncul? Aku senang Glenn melakukan pekerjaan yang luar biasa, tapi aku bisa merasakannya dalam diriku sendiri. Rasanya seperti, apakah ada sesuatu tentang hierarki? Bagaimana kita membandingkan diri kita sendiri dan menjadi nol dalam hierarki itu? how we compare ourselves and then try to compete on these hierarchies. Yeah, because thinking, I'm a bit better. Ya, karena berpikir, aku sedikit lebih baik. Aku punya sedikit lebih banyak. Haha, itu otomatis terasa lebih baik. Itu otomatis terasa lebih baik. Itu hal yang biologis. Orang harus tahu ini dan berhenti berpikir bahwa agama kita lebih baik daripada agama kalian, misalnya. Kita harus melepaskan gagasan bahwa ada hierarki manusia. Tidak ada. Kita semua setara. Dan kamu lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Seperti aku bukan penyanyi. Dan Tuhan selalu mengikuti Inggris. Bisa tanya hods, bisa. Jadi kamu melakukan hal lain. Apa itu? So, whatever I do something else, well, whatever it is. So in terms of trying to Jadi, approach- dalam hal mencoba memulai proses penyembuhan, apakah kamu akan memulainya dengan mencoba mengajarkan rasa cukup? Atau seperti mencoba mengajarkan, kamu hanya bertanya-tanya, bagaimana kita mendekatinya? Maksudku, jika masalahnya adalah sifat manusia, lalu bagaimana kita menanganinya agar dapat menekan peristiwa kekerasan besar-besaran yang kita ciptakan? Mass violence events that we produce. I think they would have to be stopped, but Saya pikir mereka harus dihentikan. Tapi hal yang penting adalah bahwa proses politik, seperti yang saya katakan, justru memilih orang-orang yang salah. Dan ada berbagai cara untuk mengatasinya. Jadi, alih-alih mengadakan pemilihan di mana orang-orang keluar dan mulai menyebarkan kebohongan, mengatakan, kalian harus memilih saya karena. Act 2, Remembering Meth. Yes? Yeah, and those people over there are Ya. dreadful. Dan orang di sana benar-benar mengerikan. Half of the people. Setengah dari anggota parlemen sebaiknya diunjuk melalui proses acak, seperti juri, semacam undian. Jurors. Huh? So jurors are Solve with Rumley. a lottery. Yeah, jurors are chosen. It's just random. Sebuah You undian. don't know who you're going Ya, to get. para juri dipilih. Actually, you get quite Itu a benar-benar good acak. of that. Jadi kamu tidak tahu siapa yang akan kamu dapatkan, tapi sebenarnya kamu mendapatkan proses yang cukup baik dari And they've situ. got to do 6 months. Jadi misalnya, setengah dari anggota parlemen bisa saja dipilih lewat undian, dan mereka harus menjabat selama 6 bulan. Mungkin seperti itu. The whole political Itu akan membuat banyak hal menjadi lebih moderat.
Tapi seluruh proses politik justru menarik naluri terburuk dalam diri manusia, dan hal itu perlu lebih banyak diketahui. Tidak ada hal seperti kamu tahu, agamaku lebih baik dari agamamu, atau semacamnya. Kita perlu melepaskan gagasan bahwa proses politik kita sempurna, dan yang lain hanya nomor 2. Tidak, tidak begitu. Is perfect and everything else is second best. No, it's not. So this is a very good point, and Jadi ini adalah poin yang sangat bagus. Saya pikir salah satu argumen yang sering dikemukakan orang tentang model Tiongkok adalah bahwa sistemnya mungkin bukan yang paling demokratis, tetapi bersifat meritokratis. Sistem itu berusaha memilih dan menyeleksi orang-orang yang mampu memberikan hasil. Lalu para pemberi hasil itu memilih penerus berikutnya, bukan? Apakah itu benar atau tidak adalah pertanyaan lain. Namun dalam bagaimana masyarakatnya terstruktur, hal ini berfall, usemeni chu, it's semuanya mbong, it's enduring man yang paling keras dan paling berisik, bukan brace. choosing of the loudest and noisiest, right? Kamu hanya menerima bahwa sistem Tiongkok sedang memberikan hasil. Memang begitu. Tidak diragukan lagi. Maksud saya sistem Rusia juga demikian dan sistem Iran juga sampai batas tertentu. Baiklah, sistem itu sedang berada di bawah tekanan karena berbagai alasan, tetapi mereka tetap berfungsi. Mereka memang begitu. Mereka bekerja, dan mereka sudah meninggalkan anggapan bahwa mereka harus melakukan apa yang kita katakan. Sistem Amerika itu buruk sekali. Saya pernah ke sana. Saya pernah melihat rumah sakit mereka. Saya pernah berada di rumah sakit mereka. Dan memang benar-benar mengerikan. Namun mereka hanya berkata, ya, beginilah adanya. Tapi kami adalah negeri para pemberani dan negeri kebebasan. Jadi itu lebih baik dari yang lain. Kita menoleransinya selama kita masih bisa berpikiran bahwa kita yang terkuat dan paling tangguh. Jadi propaganda itu dan orang-orang seperti Murdoch yang memenuhi dunia dengan sampah, semua itu harus dihentikan. Semua itu benar-benar harus dihentikan. Taut is buit taniju it you with hersen. It slice mirbollerth. It's these lachus court broody roth. You might say to krobros. Address. Ya, banyak sekali. Menurut saya, masalah yang terjadi di Timur Tengah sangat jelas bahwa ada satu kelompok kecil yang berkata, kami ingin 2 juta mil persegi, kilometer persegi, yang saat ini dihuni oleh sekitar 100 juta orang, dan mereka semua bisa pergi, dan kami akan memilikinya karena Tuhan berkata begitu. Itu pasti akan menimbulkan masalah, dan dunia harus berkata tidak. Seluruh dunia harus berkata tidak. Proyek Zionis hanya menimbulkan masalah. Itu harus dikendalikan dan dihentikan. Dan mereka tahu itu dengan sangat baik. Kaum Zionis tahu itu dengan sangat baik. Itulah sebabnya, jika Anda mengatakan sesuatu yang menentang mereka, mereka akan menyerang Anda. Mereka tidak pernah menjelaskan mengapa Anda harus mendukung Israel. Yang mereka katakan hanyalah, jika Anda tidak mendukung, Anda anti-Semit. Anda bersalah melakukan kejahatan. Dan itu hanyalah serangan ad hominem. Itu bukan argumen. Itu seperti mantra. Hokus pokus, anti-Semit. Itu memasemamt. Adiduma, itu cukup sti tidak lagi. Israel, that's enough. Stop. No more. Yeah, it's just the interesting thing. Ya, maksud saya, hal yang menarik adalah tentu saja bahwa sebagian besar dunia tidak mendukung hal ini dan mengatakan bahwa hal itu seharusnya dihentikan. Namun struktur kekuasaan sedemikian rupa sehingga kekerasan bisa terus berlanjut. Dan memang begitu. Dan orang-orang yang menikmati hal ini, merekalah yang memegang kendali. Kita bisa melihatnya dalam masyarakat Israel, bagaimana mereka bahkan memuliakan kekerasan massal dan pembantaian massal terhadap warga Palestina, karena hal itu memberi dorongan bagi kelompok mereka. Jadi ini seperti pertandingan sepak bola dalam skala genosida. Just a football match on genocidal scale. It's correct. They're just kicking heads. They're not kicking footballs. Itu benar. Mereka hanya menendang kepala. Mereka tidak menendang bola. Mereka menendang kepala, menendang bayi-bayi yang sudah mati. Dan sekitar 90% orang Amerika atau semacam itu tidak ingin terlibat. Mereka tidak peduli. Hanya sebagian kecil dari mereka, atau mungkin 80 terlibat, saya tidak begitu yakin. Tetapi mereka memang tidak ingin terlibat. Mereka hanya berkata,
Kita harus menjaga diri kita sendiri. Mengapa kita mengirim 200 miliar dolar ke sana? Padahal seharusnya uang itu digunakan untuk rumah sakit dan sekolah kita. Dan mereka benar. Tapi orang-orang yang salah justru menguasai negara ini sepenuhnya. Dalam kasus pemerintahan Trump, mereka adalah orang-orang terburuk. Mereka seperti Nazi. Ya, faktanya, hal yang sama juga terjadi di Israel. Program untuk Israel Raya dalam istilah politik persis sama dengan program Hitler untuk Uni Soviet. Menyerbu, menaklukkan, melenyapkan setengah dari populasi, dan menggunakan sisanya sebagai budak untuk menggunakan kaisar dan adi. Itu benar-benar program yang sama. Fingersats tahu hal ini. Exactly the same program. And nobody knows this. A lot of people feel it. A lot of people Banyak orang merasakannya. Secara intuitif, mereka merasakannya. Tetapi kita kesulitan mengungkapkannya dengan kata-kata. Jadi terima kasih banyak, karena telah menemukan kata-kata yang tepat dan model mental yang tepat untuk menempatkannya dalam perspektif. Sangat penting bagi kita untuk menghubungkan hal ini. Baik, Neil, kita perlu melanjutkan diskusi ini. Dan pada titik tertentu kita harus mencari cara untuk menangani hal ini. Semoga kita tidak perlu memberi obat kepada 8 miliar orang untuk menghentikannya. Kau tahu, ada sebuah novel atau sebenarnya cerita pendek oleh Stephen King tentang bagaimana mencapai perdamaian dunia. Dan ceritanya berakhir dengan orang-orang meracuni sumur, lalu semua orang menjadi lesu. Itu mencapai perdamaian dunia karena menghilangkan agresi, tetapi kemudian orang-orang mulai mati karena tidak ada lagi yang memproduksi apapun. Exactly. So it is not a matter of putting drugs Tepat sekali. Jadi ini bukan soal memasukkan obat-obatan ke dalam pasokan air. Itu gagasan lama. Ini tentang mulai mengubah narasi dan merebutnya kembali dari kelompok haus kekuasaan, serta memberitahu orang-orang misalnya. Dan kita gunakan Israel karena itu contoh yang baik. Mereka sepenuhnya mengendalikan narasi. Dan kamu cukup berkata tidak. Tidaklah antisemit untuk mengatakan bahwa Gaza telah dihancurkan dalam nafsu genosida. Itu bukan antisemit. Hanya itu saja. Dan kita tidak tertipu omong kosong itu lagi. Kita sudah cukup. We've had enough. Yep. Learn. Ya. Belajar dan mengulang apa yang sudah kita pelajari, bukan hal-hal buruk. Neil McLaren, bagi orang-orang yang ingin menemukan karya Anda, mereka sebaiknya mencari buku-buku Anda. Buku-buku itu tersedia di Amazon. Mereka hanya perlu mencari nama Anda di Google. Saya akan mencoba menaruh beberapa di kotak deskripsi di bawah ini. Apakah ada tempat lain di mana orang bisa mengikuti Anda? Is there any other place where people can follow you? Yeah, I've got a Substack file, so it's just Noel McLaren. Ya, saya punya Substack. Namanya cuma Neil McLaren di Substack sepertinya. Dan saya punya 2 bagian, bagiatri kritis dan bagian narsisofasisme. Ya, itu saja. Yeah, that's it. That's a very good place. And that I swore Ksiwich in the Tumukan and Selama Arang, sini the Tub Berkeley dan Substack the Neil McLaren. Terima kasih that's what in. Thank you for your time today. Dengan senang hati sih.